Timnas Indonesia makin garang, Sintayong dapat pujian tinggi dari pelatih asal Eropa. Vietnam dan Malaysia lolos fase grup. Mengapa Timnas Indonesia harus jumpa Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026? Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Timnas Indonesia makin garang, Sintayong dapat pujian tinggi dari pelatih asal Eropa. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapat pujian tinggi dari juru taktik asal Eropa karena melakukan pekerjaan dengan baik bersama tim merah putih. Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong memang cukup berhasil mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air. Tak sedikit pihak yang menilai kualitas tim merah putih di bawah kepemimpinan Sintayong mengalami peningkatan luar biasa. Bahkan ada yang menilai skuad Garuda saat ini adalah generasi emas. Pujian tinggi kepada pelatih asal Korea Selatan ini juga diberikan oleh pelatih asal Eropa yang menukangi klub Liga 1. Mantan pelatih timnas Malta yakni Gilbert Agius yang saat ini menjadi juru taktik PSIS Semarang itu tak segan melempar pujian untuk Sintayong. Ia melihat timnas Indonesia di bawah pimpinan Sintayong memang mengalami perubahan signifikan. Walaupun Sintayong belum berhasil membawa timnas Indonesia meraih gelar, tetapi ia tak bisa menutup mata terkait perkembangan timnas Indonesia. Gilbert Agius memuji Sintayong telah melakukan pekerjaan dengan bagus bersama tim merah putih. Hal itu dibuktikan dengan membawa timnas Indonesia bisa lolos hingga ke Piala Asia 2023. Selain itu, timnas U23 Indonesia juga sukses lolos ke Piala Asia 2024. Pelatih berusia 49 tahun itu tentu saja paham betul bahwa menjadi pelatih bukanlah perkara yang mudah. Apalagi hingga membawa timnas Indonesia lolos hingga ke Piala Asia 2023. Menurut pendapat saya, Sintayong saat ini melakukan pekerjaan yang sangat bagus bersama timnas Indonesia, ujar Gilbert Agius dalam konferensi pers PSIS jelang lawan RAS Nusantara FC pada Kamis 5 Oktober 2023. Hingga keberhasilannya membawa timnas Indonesia hingga tampil di ajang bergengsi tersebut. Gilbert Agius pun menilai bahwa Sintayong telah memahami pesepak bolaan Indonesia. Ia juga memuji bagaimana mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut bisa memanggil pemain-pemain terbaik tanah air, sehingga membuat timnas Indonesia tampil makin garang di berbagai turnamen internasional. Skuad Garuda saat ini memang menjadi salah satu tim dari Asia Tenggara yang tak bisa dianggap remeh. Hal ini telah ditunjukkan saat timnas Indonesia berhasil lolos dari kualifikasi Piala Asia 2023 lalu. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Kuwait 2-1 dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Bahkan kemenangan ini mematahkan rekor selama 42 tahun timnas Indonesia yang tak pernah menang atas Kuwait. McCulloch dan kawan-kawan juga mengalahkan Nepal dengan skor telak 7-0. Bahkan di bawah kepemimpinan Sintayong, timnas Indonesia untuk pertama kali berhasil lolos ke Piala Asia Senior dalam 15 tahun terakhir. Menurut mantan pelatih timnas Malta itu, Sintayong tak akan bisa membawa tim merah putih melangkah sejauh itu apabila tak memahami karakter pemain Indonesia. Saya pikir dia juga sudah memanggil pemain-pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia, lanjut dia. Untuk itu ia pun merasa bangga dengan kesempatan yang diberikan Sintayong kepada anak asuhnya. Salah satu pemain PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo, kembali mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Wahyu Prasetyo menjadi salah satu dari 26 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk menghadapi Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia merasa senang karena pemainnya ada yang dilirik dan mendapat kesempatan tampil bersama tim merah putih.
Saya merasa gembira dengan Wahyu Prasetyo yang kembali mendapat panggilan untuk kembali membela timnas, tuturnya. Dengan kesempatan bagus yang didapatkan Wahyu ini, Gilbert pun ingin sang pemain memberikan penampilan terbaiknya. Selain itu, ia juga memiliki harapan lain, yakni agar para pemainnya banyak yang bisa mengikuti jejak Wahyu. Gilbert ingin Sintayong bisa melirik lebih banyak pemain PSIS Semarang ke depannya. Selain itu, Sata juga sangat berharap PSIS Semarang bisa memiliki lebih banyak pemain yang bisa memperkuat timnas Indonesia, pungkas Gilbert Agius. Vietnam dan Malaysia lolos fase grup. Mengapa timnas Indonesia harus jumpa Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia punya jalan berbeda dengan Vietnam dan Malaysia pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam dan Malaysia langsung ke fase grup, sedangkan Indonesia harus berjumpa Brunei Darussalam lebih dulu. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada pekan kedua Oktober 2023 ini. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka dengan berjumpa Brunei Darussalam pada laga putaran pertama. Indonesia memang harus berjuang sejak putaran pertama. Situasi yang dihadapi pasukan Sintayong ini berbeda dengan Malaysia dan Vietnam yang otomatis berlaga di fase grup alias putaran kedua. Lantas apa yang membuat perjalanan Vietnam dan Malaysia berbeda dengan Indonesia? Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa dibilang cukup panjang, sebab ada 5 putaran babak kualifikasi sebelum didapat wakil Asia yang akan bermain di Piala Dunia 2026. Nah, Indonesia harus berjuang mulai dari putaran pertama sebab Indonesia masuk dalam kategori 20 negara peringkat FIFA paling bawah dibandingkan negara Asia lain. Ketika drawing kualifikasi Piala Asia 2026 digelar, Indonesia berada di posisi ke-150 ranking FIFA. Posisi itulah yang membuat Jordi Amat dan kolega harus memulai babak kualifikasi sejak putaran 1. Malaysia dan Vietnam masuk ke dalam 26 besar negara dengan peringkat FIFA terbaik. Malaysia berada di posisi ke-24 Asia dengan ranking FIFA 136, sedangkan Vietnam berada di posisi ke-15 dengan menempati posisi 95 pada ranking FIFA. Timnas Indonesia harus menempuh jalan panjang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab ada 5 putaran babak kualifikasi yang harus dilewati.